Selamat pagi semua pada pagi hari ini. Puji Tuhan, sekali lagi kita dipertemukan pada pagi hari yang indah ini saudara, untuk sama-sama berkumpul dan beribadah di hadapan Tuhan. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk sama-sama datang dan beribadah di hadapannya saudara. Saya berdoa dan berharap agar setiap kita masih tetap kuat, masih tetap bersemangat, dan juga masih tetap setia untuk mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, mari kita memulainya ibadah kita pada pagi hari ini dengan datang dan berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Ya Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, sekali lagi kami berkumpul di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan, kami datang dengan penuh kehausan untuk mau mencari wajah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya inilah saat-saat dan waktunya Tuhan. Engkau membentuk kami, Engkau mengubah kehidupan kami Bapa, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti dan memahami rencana-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan perjalanan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang bertakhta dan beracara di dalam setiap kehidupan kami pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Mari semua anak Tuhan yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, puji Tuhan karena kita masih menikmati kemurahan-kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Walaupun kita masih melewati hari-hari yang tidak begitu baik pada hari ini saudara, tetapi secara pribadi saya percaya di sebalik apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada hari ini, masih ada perkara-perkara yang baik yang Tuhan dapat lakukan di dalam kehidupan saudara dan saudari dan saya secara pribadi. Amin saudara. Nah saudara, pada pagi minggu yang indah ini saudara, saya mau membawa kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes 9, dimulai daripada ayat yang pertama hinggalah ayat yang ke-7. Saudara, pastikan saudara membawa Alkitab saudara, karena itulah inti daripada ibadah kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan itu adalah pelita di dalam kehidupan kita, dan kita harus menghormatinya saudara. Dan ketika saudara tahu menghormati firman Tuhan, maka firman Tuhan akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Nah saudara, mari kita melihat bersama firman Tuhan di dalam Yohanes 9, dimulai daripada ayat yang pertama hinggalah ayat yang ke-7. Jikalau saudara melihat tajuk ataupun garis besar di atas, itu adalah mengenai orang yang buta sejak lahirnya. Nah, saya akan membacakan di dalam ayat yang pertama hinggalah ayat yang ke-7. Saudara baca Alkitab saudara masing-masing di rumah pada saat ini. Ayat yang pertama, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang itu. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu menggoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu
membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, cerita mengenai seorang yang buta sejak lahirnya ini, saudara, tentu sekali merupakan sebuah cerita yang mungkin kita sudah pelajari di dalam kehidupan kita secara pribadi. Namun saudara, pada pagi minggu yang indah ini, saudara, sekali lagi Tuhan membawa kita ke dalam ayat ini, dan saya percaya pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin kita pelajari di dalam kehidupan kita secara pribadi pada pagi hari ini. Nah saudara, pada pagi minggu yang indah ini, saudara, sesuai dengan petikan firman Tuhan yang kita pelajari bersama pada pagi hari ini, saya mau membawa kita belajar satu topik firman Tuhan yang berbicara tentang masih ada yang positif di balik COVID-19. Saudara, setelah kita melewati beberapa bulan yang sukar ini, karena kesan yang dibawa oleh penularan COVID-19, tidak semua perkara negatif yang kita alami di dalam kehidupan kita, secara pribadinya maupun juga secara umumnya, masih ada perkara-perkara yang baik ataupun yang dapat kita syukuri di dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Saudara, saya percaya di balik COVID-19 yang masih terjadi pada hari ini, saudara, ada banyak hal-hal yang positif yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saudari maupun di dalam kehidupan saya secara pribadi, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, sebelum kejadian ini, kita jarang sekali melihat orang-orang berdoa dengan sungguh-sungguh di lapangan, berlutut, memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Namun oleh karena situasi yang terjadi pada hari ini, ramai orang mulai mengingati Tuhan dan juga mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan mereka. Saudara, setiap apa yang Tuhan izinkan berlaku pada hari ini, pasti ada maksud dan rancangannya yang indah di dalam kehidupan kita. Alkitab menyatakan kepada saudara dan saya, pada waktu Yesus dengan murid-muridnya melihat seorang buta sejak lahirnya, di dalam ayat yang kedua, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Saudara, Yesus menjawabnya di dalam ayat yang ketiga. Kalau kita melihat di sana, apakah yang Yesus katakan? Di dalam ayat yang ketiga, jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saudara dan saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, ada kalanya pemikiran kita secara manusiawi, kita tidak dapat memahami sepenuhnya apa yang berlaku pada hari ini. Namun firman Tuhan menjelaskan, di sebalik apa yang berlaku, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Seperti yang Yesus jelaskan kepada murid-muridnya tentang apa yang berlaku kepada orang yang buta sejak lahirnya itu. Saudara, perkara yang buruk boleh saja berlaku pada hari ini, namun itu bukanlah bermakna Tuhan sudah lepas tangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia mengizinkan segala apa yang terjadi pada hari ini supaya adanya kesadaran dan pertobatan di dalam kehidupan umat manusia pada hari ini. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6, "Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyasar
orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya pada hari ini, bahkan seluruh umat manusia pada hari ini, saudara, makanya Dia mengizinkan sesuatu perkara terjadi di dalam kehidupan kita, supaya hal itu akan dapat mendewasakan kita dan akan dapat membuatkan kita tahu bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita di dalam hidup kita pada hari ini, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, ada beberapa perkara positif yang berlaku di balik COVID-19 pada hari ini. Saudara, mungkin kita hanya melihat perkara-perkara yang negatif sahaja, saudara. Tetapi secara pribadi, saya mempelajari ada banyak hal-hal yang positif yang sedang Tuhan kerjakan pada hari-hari ini, saudara. Saya melihat adanya hal-hal yang luar biasa yang sedang Tuhan kerjakan pada hari-hari ini, saudara. Ya, beberapa hal yang saya temukan di dalam kehidupan saya secara pribadi, hal-hal yang positif yang berlaku di masa COVID-19 ini, saudara. Yang pertama itu adalah kesadaran untuk mencari wajah Tuhan. Kesadaran untuk mencari wajah Tuhan. Saudara, selama bertahun-tahun kesibukan dunia dalam mengajar uang, harta benda, kuasa dan sebagainya telah membuatkan tidak sedikit orang yang telah melupakan dan meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Situasi dan keadaan ini sangat jelas terlihat di negara-negara yang maju pada hari ini, di mana ada begitu ramai orang yang tidak lagi berminat tentang Tuhan. Mereka berkata tidak ada Tuhan dan mereka hanya hidup menurut apa yang mereka sukai, tanpa memikirkan akibatnya daripada perbuatan itu. Tetapi syukur kepada Tuhan, melalui pandemik ini, tidak sedikit orang yang mulai sadar dan kembali kepada Tuhan, dan juga mulai berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya percaya pandemik ini telah pun menimbulkan kesadaran di dalam kehidupan ramai orang untuk kembali mencari wajah Tuhan, bertobat dan bersujud di kaki Tuhan pada hari ini. Saudara, kadangkala kehidupan ini memerlukan adanya goncangan untuk membuatkan orang-orang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Alkitab berkata, Simon Petrus dan teman-teman tidak akan berteriak memanggil Yesus jika tidak ada angin ribut dan badai yang memukul perahu mereka pada ketika itu. Namun oleh kerana adanya badai hidup yang menggoncangkan kehidupan mereka pada ketika itu, makanya mereka mulai menyadari tanpa pertolongan Tuhan, hidup mereka pasti akan binasa. Saudara, ada begitu ramai orang yang hidup dengan cara yang demikian pada hari ini. Ketika hidupnya aman, ketika hidupnya baik-baik sahaja, tidak sedikit pun mereka menghiraukan tentang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi apabila masalah melanda, barulah mereka menyadari bahwa hidup tanpa Tuhan adalah suatu kesia-siaan. Saudara dan saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, janganlah mempersia-siakan hidupmu pada hari ini. Apapun situasi dan keadaan kita pada hari ini, biarlah kita selalu menyadari bahwa hidup kita memerlukan Tuhan sebagai penuntun di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi hal yang positif, yang pertama yang berlaku di balik COVID-19 ini, saudara, adalah kesadaran untuk mencari wajah Tuhan. Secara pribadi, saya mulai melihat di mana-mana
orang mulai berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon pengampunan, memohon belas kasihan Tuhan karena situasi yang melanda seluruh dunia pada hari ini, saudara. Bahkan di tepi-tepi jalan, orang mulai berlutut, menangis dan berdoa kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Saya percaya karena adanya kesadaran untuk mencari Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang positif yang terjadi pada hari ini. Amin, saudara. Hal yang kedua, perkara positif yang berlaku di balik COVID-19 ini, saudara, adalah apa? Yang kedua itu adalah menjadikan hidup kita lebih berwaspada. Saudara, melalui kejadian yang terjadi pada hari ini, maka hal itu akan membuatkan kita lebih berwaspada di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, sebelum pandemik ini berlaku, tidak ada orang yang menyangka bahwa jika hal ini boleh membawa kesan yang begitu besar di dalam kehidupan manusia. Maka itu ramai orang yang tidak bersedia dalam menghadapi situasi ini. Hari ini ada ramai orang yang diberhentikan kerja, dan ada begitu banyak syarikat-syarikat yang telah menutup bisnis mereka. Karena apa, saudara? Karena dampak daripada ekonomi yang sedang merundung pada hari ini. Beberapa hari yang lepas, saya sempat membaca di mana syarikat penerbangan AirAsia yang semua kita tahu membuat pengurangan pekerja mereka, saudara. Ya, dan saya percaya, saudara, selepas kejadian ini kita akan mempelajari lebih banyak perkara-perkara yang penting. Dan salah satu daripadanya adalah mengambil langkah berwaspada dalam menghadapi hari-hari yang sukar. Saudara, sebetulnya sikap berwaspada adalah perkara yang sudah berkali-kali diajarkan Yesus kepada kita melalui firman-Nya. Yesus berkata di dalam Markus 13 ayat 33, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba." Saudara, marilah kita mengambil pelajaran daripada kejadian ini dengan lebih berwaspada lagi pada waktu-waktu yang mendatang. Janganlah berpikir semuanya akan aman, semuanya akan baik-baik sahaja. Tetapi buatlah simpanan kecemasan secara pribadi dan selalulah bersedia untuk menghadapi apapun keadaan yang akan berlaku. Saudara, hari-hari ke depan tidak ada seorang pun yang tahu apakah yang akan terjadi. Tetapi hidup kita adalah hidup yang berpandukan kepada kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan jelas menyatakan di hari-hari ke depan bukanlah hari-hari yang semakin mudah, saudara. Ya, tetapi kalau kita melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, apa yang dikatakan di sana? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara ingat ini baik-baik, ya. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya percaya apa yang kita hadapi pada hari ini hanyalah permulaan daripada masa-masa yang sukar yang akan berlaku pada hari-hari ke depan. Maka itu, saudara, kita harus lebih berwaspada dan mempersiapkan diri kita, saudara. Ya, saudara, hari ke depan bukanlah hari yang semakin mudah menurut apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, melainkan ianya adalah hari-hari yang semakin sukar bagi semua orang. Maka itu, berwaspada dan berjaga-jagalah, saudara. Saudara, hal yang positif yang kedua yang terjadi di masa COVID-19 ini, saudara, adalah menjadikan hidup kita lebih berwaspada. Hal yang ketiga yang saya temukan, hal-hal yang positif di balik COVID-19 ini, saudara, adalah apa?
kita berpeluang mempelajari hal-hal yang baru. Ya, hari ini saudara, kita diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk belajar sesuatu yang baru. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri kita baru-baru ini saudara, yaitu normal baru. Sesuatu yang baru yang mungkin belum pernah kita lakukan pada hari-hari ini saudara. Jadi kita dapat belajar hal-hal yang baru pada hari ini saudara. Nah, di musim COVID-19 ini saudara, cara-cara lama dan kebiasaan kita kebanyakannya sudah tidak dapat dipakai guna lagi. Contohnya dalam waktu-waktu yang seperti ini, saya tidak lagi bisa berkhotbah seperti dahulu. Namun saya mulai merekam khotbah saya dan memuat turun khotbah itu secara online dan memberikannya kepada jemaat-jemaat Tuhan. Saudara, ini adalah sesuatu yang baru bagi saya, namun saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan saya peluang untuk mempelajari sesuatu yang tidak pernah saya lakukan sebelum ini. Saudara, saya percaya ada ramai di antara kita yang mungkin sedang berhadapan dengan situasi yang sama pada hari ini. Namun, janganlah takut untuk mempelajari sesuatu yang baru. Karena hari-hari ke depan ini saudara, ada banyak perkara-perkara baru yang Tuhan ingin kita pelajari di dalam kehidupan kita saudara. Ya, Tuhan ingin membawa sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Dan saudara dan saudari harus mempersiapkan hati saudara untuk mengikuti apa yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita hari ini saudara. Dan hal yang terpenting adalah misi ke depan harus tetap di dalam Kristus dan janganlah pernah berubah sekalipun cara kita menyampaikannya sudah tidak sama lagi seperti dahulu. Alkitab berkata di dalam Yehezkel 36 ayat yang ke-26, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Saudara, inilah perkara-perkara baru yang Tuhan ingin berikan di dalam kehidupan kita saudara, yaitu semakin hari kita semakin cinta sama Tuhan, semakin hari kita semakin taat kepada Tuhan, semakin hari kita semakin tunduk kepada Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Amin. Nah saudara, pergunakanlah kesempatan hari ini untuk mempelajari hal-hal yang baru ini saudara, ya, supaya kita dapat menjadi berkat ya bagi orang lain di dalam kehidupan kita saudara, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ulangi, jangan takut untuk mempelajari sesuatu yang baru di dalam kehidupan saudara, ya. Lihatlah situasi ini sebagai satu kesempatan bagi kita untuk melangkah kepada perkara-perkara yang baru yang Tuhan ingin berikan di dalam kehidupan kita saudara. Tetapi ingat, yang terpenting hal ini akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Hal ini akan membawa kita semakin tunduk dan taat kepada Tuhan. Saudara, saya sangat bersuka cita pada hari ini karena saya bukan hanya berdiri di mimbar gereja dan berkhotbah hanya untuk community yang saya kenali, tetapi pada hari ini saudara, ketika khotbah saya diupload di YouTube, di Facebook, saya percaya ada orang-orang yang tertentu juga mengambil peluang untuk mendengarkan khotbah ini saudara. Dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi berkat bagi dunia ini, atau menjadi berkat di mana-mana lewat apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dan itulah dia perkara yang positif yang ketiga ya di dalam kehidupan kita di masa COVID-19 ini saudara. Hal yang keempat ya, hal-hal yang positif yang terjadi di masa COVID-19 ini saudara adalah apa? Pekerjaan Allah
dinyatakan. Ya, pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan di mana-mana pada hari ini, saudara. Nah, saudara, selama keadaan dunia berada di dalam keadaan yang aman dan baik-baik saja, kita jarang melihat orang-orang berlutut dan berdoa di tepi-tepian jalan, saudara. Ya, atau juga keluar untuk memberi makanan kepada mereka yang memerlukan. Mungkin ada, tetapi hanya tidak begitu banyak, saudara. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari-hari ini, saudara, ada ramai orang-orang percaya yang mengambil kesempatan menjadi berkat bagi orang lain. Saya tahu ada ramai gereja-gereja Tuhan yang melakukan hal itu dengan sukarela. Ya, sekalipun mungkin mereka tidak mengopostnya di Facebook, menyatakan kami buat itu, ini dan sebagainya, tapi saya percaya secara diam-diam mereka melakukan perkara-perkara yang baik dan memuliakan Tuhan. Amin. Saudara, tidak semestinya perkara baik yang kita lakukan itu kita harus tunjukkan kepada dunia. Ya, saudara, kadangkala cukup ya hanya untuk pengetahuan kita dan hanya untuk orang yang kita ingin berkati di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya hal itu akan membawa berkat yang lebih besar di dalam kehidupan orang. Nah, saudara, kita jarang melihat hal-hal yang seperti itu dilakukan sebelum ini, saudara. Namun melalui kejadian pada hari ini, saya melihat di mana-mana orang-orang percaya mulai keluar untuk menjadi berkat bagi dunia. Di laman-laman sosial kita juga boleh mendengarkan ada begitu banyak khotbah yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Secara pribadi ya, saya mempersiapkan khotbah setiap minggu di dalam kehidupan saya. Namun saya juga mendengarkan khotbah-khotbah yang lainnya daripada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan hal itu sangat-sangat memberkati dan menguatkan hidup saya secara pribadi. Nah, saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini pekerjaan-pekerjaan Tuhan mulai memenuhi muka bumi ini, saudara. Di mana-mana Injil diberitakan, kesaksian-kesaksian tentang Yesus disampaikan, dan orang-orang mulai menilai sendiri tentang kebenaran Tuhan di dalam kehidupan mereka, saudara. Ya, karena apa? Karena kabar, berita tentang Yesus itu telah sampai kepada mereka pada hari ini, saudara, melalui penyampaian di laman sosial yang menyatakan Yesus adalah Tuhan, yang menyatakan Yesus adalah Juru Selamat, yang menyatakan di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Saudara, orang-orang akan mendengar dan akan menilai hal itu secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya karena pekerjaan Roh Kudus akan ada ramai orang yang akan datang dan menerima Yesus di dalam kehidupan mereka. Saudara dan saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang yang buta sejak lahir itu bukanlah disebabkan oleh karena dosanya atau karena dosa orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dirinya. Saya percaya di sebalik COVID-19 yang terjadi pada hari ini, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar akan dinyatakan kepada dunia, dan ramai orang akan bertobat dan akan datang kepada Yesus. Saudara, Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat yang ke-14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, ini sangat jelas ya, apa yang menjadi kerinduan dan keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah supaya Injil itu diberitakan ke seluruh penjuru dunia. Ya, dan bagaimana kita dapat melakukan hal itu? Saya percaya ya, kita boleh melakukannya dengan
mengambil peluang di laman-laman sosial pada hari ini untuk menyatakan kepada orang-orang bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada hidup yang kekal, dan di dalam Yesus ada pengampunan dosa yang kita perlukan, saudara. Jadi saudara dan saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, janganlah kita melihat pandemik ini hanya dari sudut yang negatif sahaja, tetapi marilah kita melihatnya dari sudut yang positif juga. Karena masih ada banyak hal-hal yang positif yang terjadi di balik COVID-19 ini, saudara. Ya, bukan positif COVID-19 ya, tetapi yang saya maksudkan adalah perkara-perkara positif yang terjadi di balik COVID-19 ini, saudara. Jadi saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, secara ringkasnya ada 4 hal yang dapat kita pelajari melalui kejadian COVID-19 ini, saudara. Hal yang pertama yang saya katakan sebentar tadi itu adalah terjadinya kesadaran untuk mencari Tuhan. Ya, setelah kejadian ini, kalau saudara masih tidak sadar bahwa saudara membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan saudara, mungkin saudara memerlukan kejadian yang lebih besar lagi daripada hari ini untuk membuatkan saudara bertobat, untuk membuatkan saudara kembali kepada Tuhan. Hal yang kedua, ya, perkara positif yang terjadi pada hari ini adalah menjadikan hidup kita lebih berwaspada. Ya, saudara, karena tidak berwaspada, ramai orang yang menderita ketika diberhentikan kerja, dibuang kerja pada hari ini karena mereka tidak mempersiapkan diri mereka dalam melewati hari-hari yang sukar. Tapi saya percaya ini adalah suatu peringatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita pada hari ini, supaya kita lebih bersedia lagi, lebih berwaspada lagi menghadapi hari-hari yang mendatang, saudara. Ya, seperti mana yang saya katakan sebentar tadi, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, saudara, hal yang ketiga itu adalah kita berpeluang mempelajari hal-hal yang baru. Saudara, orang yang melakukan bisnis pada hari ini ya sudah tidak sama lagi, ya, tetapi mereka menggunakan platform online ya sebagai tumpuan mereka pada hari ini untuk mengiklankan bisnis mereka, saudara. Bahkan itulah cara yang terbaik yang dapat kita lakukan pada hari ini, saudara. Ya, jadi jangan takut untuk mempelajari hal-hal yang baru. Selagi hal itu ya tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, ya, tidak menjadikan hidupmu berdosa, jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Ya, belajarlah untuk menggunakan teknologi yang ada pada hari ini sehingga kita dapat bergerak maju ke depan bersama-sama, saudara. Hal yang keempat dan yang terakhir itu adalah pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Syukur kepada Tuhan, kita melihat ada banyak orang yang bersaksi jika hidup mereka disembuhkan daripada COVID-19 karena kekuasaan Tuhan. Bukan karena obat-obatan, bukan karena hal-hal yang lainnya, karena sememangnya belum ada obat yang ditemukan, sememangnya belum ada antivirus yang ditemukan pada hari ini untuk mengobati penyakit tersebut, saudara. Tetapi Tuhan Yesus kita adalah obat segala obat. Amin. Dia adalah tabib yang ajaib. Dia adalah dokter yang dapat menyembuhkan segala penyakit apapun di dalam kehidupan saudara dan saudari pada hari ini, jika kita mau datang dan berdoa kepadanya, saudara. Nah, saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, saya percaya 4 perkara ini sangat dapat membantu kita untuk melihat situasi hari ini menjadi lebih positif di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, nah saudara, saya mau akhiri kebenaran firman Tuhan ini dengan sebuah kesimpulan. Pandemi COVID-19 mungkin merupakan mimpi ngeri di dalam kehidupan kita hari ini. Namun di sebalik situasi tersebut masih ada banyak perkara-perkara positif yang sedang Tuhan kerjakan. Kita mungkin menginginkan situasi ini akan segera berlalu.
tetapi Tuhan ingin memakainya supaya semakin ramai orang yang bertobat dan datang kepada Yesus. Tuhan Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Marilah bekerja untuk kemuliaan Tuhan, sekalipun masih berada di dalam situasi COVID-19 pada hari ini. Saudara, kabar baik yang kita dengar dari kerajaan bangsa kita pada hari ini, saudara, di mana ya kita menghampiri ya tahap-tahap pemulihan yang sepenuhnya dalam memerangi ataupun mengatasi penyakit ini, saudara. Marilah kita sama-sama terus berdoa agar bangsa dan negara kita akan terus bergerak maju ke depan, menjadi lebih baik dan lebih baik dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan pada hari ini, saudara. Nah, saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, ya, marilah kita mensyukuri ya apa yang berlaku pada hari ini, saudara. Ya, janganlah kita terus menyalahkan siapa-siapa pada hari ini. Tidak ada siapa yang perlu disalahkan. Ya, mari kita terima keadaan pada hari ini dengan pengucapan syukur di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau saudara bersyukur kepada Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara. Secara pribadi, bahkan di dalam kami sekeluarga di masa COVID-19 ini, saudara, kami menemukan ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kami. Jadi saudara, mari kita belajar bersyukur daripada kita terus ya bersedih dengan keadaan yang berlaku pada hari ini. Mari kita syukuri semuanya itu di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami ke dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk situasi dan keadaan yang berlaku pada hari ini, karena masih ada hal-hal yang positif yang terjadi pada hari ini, Tuhan. Bapa, mungkin selama ini kami mulai give up, kami mulai putus asa. Tetapi ketika kami melihat perkara-perkara baik yang terjadi pada hari ini, kami tahu bahwa di dalam keadaan yang terjadi pada hari ini, Tuhan Yesus masih bekerja di tengah-tengah umatnya pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kesembuhan, pemulihan yang sedang Engkau kerjakan pada hari ini. Dan kami percaya hari-hari ke depan ini akan menjadi lebih baik lagi daripada hari-hari yang sebelumnya, Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Engkau Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Haleluya. Nah saudara, di akhir daripada ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama mengambil uang persembahan kita di hadapan Tuhan, bahkan membayar persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Ya, kita boleh transfer secara online ke dalam account gereja pada hari ini, ya, tentang uang persembahan dan persepuluhan kita. Ya, mari kita berdoa untuk hal itu, dan saya akan memimpin kita sekali lagi di dalam doa. Bapa, sebentar ini kami akan memungut uang persembahan kami. Kami akan berikan itu dengan sukacita di hadapan-Mu ya Tuhan. Saya berdoa agar Engkau memberkati setiap daripada anak-anak Tuhan yang sudah memberi maupun yang tidak sempat memberi. Engkau kembalikan dengan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Jangan biarkan ada kekurangan di antara kami. Jangan biarkan ada kemiskinan di antara kami, tetapi biarlah berkat, kekayaan, dan kemurahan-Mu akan terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih saudara, karena sudah bersama-sama di dalam ibadah pada minggu ini. Kita akan bertemu lagi pada minggu yang akan datang, ya. Terus jaga diri saudara, ya. Terus kuat di dalam Tuhan, dan mari kita jadi saksi Kristus di mana-mana pada hari ini. Sekian, terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati, dan kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Amin.